saya perlu menggarisbawahi bahwa situasi keprihatinan kita atas merebaknya wabah virus corona ini memang di luar atau tidak seperti yang kita inginkan. Pasti semua prihatin, pasti semua ingin sesuatunya segera berakhir. Termasuk percepatan dalam 2 hari terakhir di mana masa daruratnya diperpanjang sampai 29 Mei. Kalau demikian, maka secara waktu ini persis sekitar seminggu setelah Lebaran. Jadi kita bisa bayangkan protokol ini kalau dikeluarkan, maka perjumpaan fisik di Lebaran, puasa dan seterusnya itu pasti secara otomatis harus dikurangi, harus dihindari, harus diminimalisir. Rekomendasi yang kita sampaikan ke KPU kebetulan disampaikan pada hari Senin sebelum perpanjangan masa darurat itu diberlakukan oleh gugus tugas KLD Corona ini atau bencana alam Corona ini. Oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Pertama, dari sisi tahapan ada 2 tahapan yang masuk dalam atau lebih ya. Yang paling mungkin itu ada 2 tahapan yang baik KPU maupun Bawaslu harus melakukan tatap muka. Yang pertama adalah tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan yang secara tahapan itu harus dilakukan di tanggal 26 Maret lusa sampai 15 April. Yang seperti disampaikan Pak Polres tadi, ini akan dilakukan langsung pengecekan secara fisik kepada orang yang KTP-nya sudah disampaikan untuk dicek. Artinya perjumpaan fisik tidak bisa dihindarkan dari mekanisme standar awal. Kedua adalah coklit untuk memastikan daftar pemilih. Secara kalender tahapan itu berlangsung di 18 April sampai 17 Mei. Artinya 2 tahapan ini dalam rangkaian masa di mana situasi tanggap darurat masih berlangsung karena berakhirnya di 29 Mei. Hal lain yang juga menjadi tahapan tanggung jawab kita adalah pelantikan pengawas desa kelurahan untuk Bawaslu, dan bisa jadi adalah rekrutmen ataupun pelantikan jajaran penyelenggara ya tingkat desa ataupun saya tidak tahu persis di tahapan KPU-nya BPS ya tingkat desa, yang itu juga pasti di bulan-bulan ini atau sampai menjelang Mei ini. Itu diantara tahapan yang secara periodik kita lihat masuk dalam situasi tanggap darurat. Nah, ada 3 skenario yang kemarin kita sampaikan atau 3 plan. Yang pertama, plan yang paling kita pikirkan baik dalam situasi yang katakanlah lebih baik dari sekarang. Tetapi kan ini kita lakukan atau kita pikirkan sebelum darurat ini sampai 29 Mei. Misalnya, seandainya verifikasi faktual ini tetap harus dilakukan, maka yang kita dorong adalah penambahan SOP atau standar menjaga baik pemilih maupun petugas, misalnya dengan membersihkan tangan, membawa masker seperti ini ketika melakukan proses verifikasi. Tapi dalam suasana yang tentu tidak seperti sekarang. Nah, karena domain apa yang kita sebut penundaan, pemilu lanjutan ataupun susulan itu tidak asli Bawaslu, maka kita perlu ngomong dengan banyak pihak. Sebagaimana pada detik yang sama ini, kami sedang video conference dengan Menko Polhukam dan lain-lain dari ruangan Pak Ketua untuk membicarakan hal-hal yang harus kita bicarakan, karena semua pihak harus diajak bicara. Itu plan A. Ada plan B, yaitu adalah pemilu lanjutan sebagaimana termaktub dalam pasal 120 Undang-Undang Pilkada. Apa itu pemilu lanjutan? Jika sebagian tahapannya terganggu, maka kita bisa geser. Jadi sebagian tahapan saja. Bisa jadi kita tafsirkan tahapan verifikasi, tahapan coklit, itu sebagian dari tahapan di sebagian wilayah.
Jadi itu kita bisa sebut dengan penundaan dalam arti pemilu lanjutan. Nah, pasal 121 ini mengatur soal pemilu susulan. Nah, kalau susulan ini semua tahapan di sebagian wilayah. Jadi semua tahapannya tidak bisa kita lakukan, tapi di sebagian wilayah. Nah, sebagaimana kita ketahui, memang ada tabrakan terminologis nantinya ketika pasal ini diberlakukan, karena kemauan kita adalah pemilu atau pilkada serentak, sementara kalau sebagian daerah yang dianggap zona merah, sebagaimana disampaikan oleh BNPB atau pemerintah, itu ada 8 titik minimal kan, tetapi tidak semuanya juga. Di situ ada calon perseorangan yang verifikasinya akan dilakukan 26 Maret. Misalnya Sulawesi Utara itu identifikasinya Manado, di Banten itu Tangerang Selatan dan kota atau kabupaten Tangerang saya agak lupa, tapi yang pilkada adalah kota Tangerang Selatan. Kalau di situ ada calon perseorangan, maka dia kena tahapan yang verifikasi ini. Tidak semua daerah yang pilkada itu ada calon perseorangan, sehingga verifikasi dukungan calon perseorangan juga tidak akan berlangsung di semua daerah, tergantung di mana daerah ada calon perseorangan. Untuk tingkat provinsi ada 2 provinsi dari 9 yang pilkada. Nah, tentu baik apa yang kita sebut dengan penundaan pemilu lanjutan atau pemilu susulan itu harus dibicarakan oleh banyak pihak, tidak hanya dari sisi kita, tetapi lebih penting lagi tentu dari sisi penyelenggara teknis. Just dengan demikian juga harus berkoordinasi dengan pemerintah dan juga DPR. Nah, tentu dari semua sisi kita harus melihat perkembangan terakhir perpanjangan situasi siaga atau tanggap darurat yang sampai 29 Mei. Saya kira itu poin pentingnya, termasuk bagaimana kita juga mengatur mekanisme kampanye jika nanti situasinya tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya masa di mana penyebaran virus ini masih panjang, kemungkinan juga akan menimpa masa kampanye. Kalau nggak salah sekitar Juni ya. Nah, situasi ini juga akan merepotkan, karena di kampanye itu ada tahapan-tahapan dan model kampanye seperti pertemuan terbatas, itu pasti ada perjumpaan fisik, rapat umum apalagi, dan tatap muka. Nah, kalau ini kita mau atur, mumpung PKPU-nya belum diatur, ini bisa kita atur misalnya dengan menghindari proses atau model kampanye tatap muka atau perjumpaan fisik. Maka rapat umumnya dan seterusnya itu yang diatur. Intinya pemilu ini atau pilkada ini untuk kemanusiaan. Tidak melulu pemilunya atau pilkadanya yang kita lihat, tapi kepentingan sisi manusiawi, keselamatan publik juga harus kita pikirkan, keselamatan pemilih harus kita pikirkan. Jadi kita harus secara komprehensif melihat apa yang menjadi tantangan sekaligus jalan keluar ketika tahapan ini benar-benar jika dilaksanakan dalam masa di mana kita dibatasi untuk pertemuan fisik, kita dibatasi untuk keluar rumah atau social distancing yang sekarang sedang menjadi kebijakan untuk sama-sama menjaga agar virus corona ini tidak semakin menyebar. Nah, tentu pertimbangan banyak pihak, terutama dari sisi rekomendasi kami sudah kita sampaikan, akan menjadi latar belakang agar bagaimana situasi ini bisa kita bicarakan, termasuk antisipasi pengaturan kepastian hukumnya juga harus kita bicarakan kalau akan mengambil langkah-langkah sebagaimana disampaikan para pembicara sebelumnya, yaitu soal penundaan dalam arti pemilu atau pilkada lanjutan maupun susulan yang sudah diatur dalam undang-undang.